Selamat pagi. Kak Yusak, selamat pagi. Pagi Kalea. Ada yang beda Kak hari ini? Nah. Adik-adik di rumah tahu nggak ada yang beda hari ini? Bukan rambutnya Kak Yusak? Bukan rambutnya saya juga Kak. Tapi apa yang di belakang Di kita belakang nih Kak? Di belakang. Ya. Ada siapa aja Kak? Wah, hari ini kita ditemenin Kak Jesslyn. Pasti udah tahu ya Kak ya, Kak Jesslyn. Kak Bella. Kak Bella. Kak Hardi Kak juga. Hardi. Dan Kak Albert. Kak Albert. Ya. Wah, kita sekarang pakai band Kak. Pakai band. Lebih meriah Kak. Meskipun online, kita tetap semangat Kak. Untuk muji Tuhan tuh harus tetap semangat. Ini apa Kak? Berarti jeripaya dari kakak-kakak semua Iya. Kak. Iya. Untuk memberikan yang terbaik buat Tuhan. Buat adik-adik di rumah. Kita gitu. mau pujikan lagu apa Kak? Yang pertama, Rumah Doamu. Kita siapkan hati kita untuk beribadah. Kita menyanyikan lagu Rumah Doamu. Kita membawa hidup kita kepada Tuhan kembali, ya, mengawali hari Minggu ini. Ku bawa hidupku sekarang. Ku bawa hidupku sekarang ke tempat kudus-Mu Tuhan. Di mezbah-Mu ku serahkan seluruh hidupku. Penuhi hatiku sekarang. Penuhi hatiku sekarang dengan urapan yang baru, agar aku lebih lagi mendengar suara-Mu. Jadikan aku Tuhan. Jadikan aku Tuhan, rumah doamu, agar semua suku bangsa datang menyembah-Mu. Jadikan aku Tuhan, rumah doamu. Jadikan aku Tuhan, rumah doamu, agar semua suku kita datang agar semua suku bangsa. Ayo kita bangkit berdiri, kita mau sama-sama berdoa. Jadikan aku rumah doamu. Jadikan aku Tuhan, rumah doamu, agar semua suku bangsa datang menyembah-Mu. Jadikan aku Tuhan, rumah doamu, agar semua suku bangsa datang menyembah-Mu. Bapa kami dalam kerajaan surga, sungguh kembali kami mengucap syukur Tuhan, karena kembali hari ini kami boleh beribadah. Walaupun kami masih di rumah kami masing-masing, tapi Tuhan, Engkau menyatukan hati kami, Engkau menyatukan roh kami, sehingga kami boleh memuji dan meninggikan nama-Mu kembali pada hari yang indah ini Tuhan. Ajar kami Tuhan untuk menjadi rumah doa-Mu, di mana Tuhan ada puji-pujian, ada doa yang dinaikkan, terlebih ada ketaatan setiap anak-anak-Mu untuk datang beribadah, untuk datang mendengar perkataan-Mu Tuhan, sehingga kembali kami dibentuk hari lepas hari sesuai dengan kehendak-Mu Tuhan. Kami serahkan seluruh
kami yang melayani Tuhan. Engkau pimpin kami, Engkau urapi kami, sehingga kami juga layak di hadapan hadirat-Mu untuk menaikkan puji-pujian. Dan Tuhan, kami serahkan seluruh ibadah kami, dari awal hingga akhirnya. Dan juga Engkau menjamah setiap anak-anak-Mu yang rajin beribadah kepadamu. Dan kami buka ibadah pagi hari ini, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. 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 Tuhan itu baik nggak, Kak? Oh, baik banget, Baik Kak. banget. Walaupun kelihatannya sekarang ya situasi harus tetap pakai masker. Benar, Kak. Ya kan, belum bisa ketemu Nah, ibadah. benar, Kak. Tapi Tuhan itu baik. Nah, baik banget buat kita ya, Kak ya. Benar, Kak. Nah, nanti kalau sudah pandeminya udah hilang, Kak, kita kumpul lagi, pasti banyak kesaksian, Kak. Pasti, Kak. Pasti ya, Kak ya. Gimana Nah, setiap selama anak-anak Tuhan pandemi menghadapi apa? Pasti banyak kesaksian ya, Kak ya. pertolongan Tuhan ya, Nah, Kak. benar, Iya. Kak. Karena Tuhan baik ya, Kak ya. sementara itu kita angkat pujian dulu, Kak. Oh iya, apa Kak pujian, Kak? Sebab Tuhan Sebab baik. Tuhan baik. Ya. Boleh berdiri ya, Kak ya? Boleh, boleh. Berdiri. Sambil tepuk tangan. Masuk gerbangnya bersyukur. Masuk gerbangnya bersyukur dengan kidung pujian, bersuka di hadiratnya, nyanyi besarkan agung namanya, puji Dia tiuplah sangkakala, musik dan tarian, semua makhluk di bumi di surga dan hati angkat pujian. Sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Masuk gerbangnya bersyukur. Masuk gerbangnya bersyukur dengan kidung pujian, bersuka di hadiratnya, nyanyi besarkan agung namanya, puji Dia tiuplah sangkakala, musik dan tarian, semua makhluk di bumi di surga dengan setiap hati angkat pujian. Sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Sebab Tuhan baik. Sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Amin, Kak. Bukti Waduh. kalau Tuhan baik ya, Kak ya. Anugerahnya tuh kekal ya, Kak ya. Iya, dari hari ke hari nggak pernah Nah, telat, benar, Kak. nggak pernah terlambat, nggak pernah berhenti. Iya. Kita masih berada di sini tuh karena Tuhan sangat baik buat Amin. kita ya, Betul, Kak ya. Kak. Kita mau persiapkan hati kita mendengarkan firman Tuhan. Iya, Kita pujikan lagu apa, Kak? Bapakku rindu. karena kita rindu dengar firman Tuhan ya, Kak. Benar. Iya, Setiap sebagai hari, Kak, anak-anaknya rindu ya. firman Tuhan. Ya, kita angkat pujian Bapakku Bapakku rindu. rindu. Bapakku rindu menyenangkanmu, ajarku lebih dalam untuk mengenalmu. Bapakku pinta. Bapakku pinta, layakkan aku, bawaku Untuk menyembahmu di balik tirai yang
dengan muka. Bertemu muka dengan muka, tenggelam di dalam kasih-Mu Bapa. Oh Tuhanku, rindukan selalu diam dalam Bapa, aku rindu. Sekali lagi kita angkat pujian ini. Bapakku rindu menyenangkan-Mu. menyenangkanmu, ajarku lebih dalam untuk mengenalmu. Bapa, aku pinta. Bapakku pinta, Layakkan aku. layakkan aku, bawaku untuk menyembah-Mu di balik raya. Bertemu muka. Ayo adik-adik kita bangkit berdiri, kita mau berdoa bersama-sama. Muka dengan muka, tenggelam di dalam kasih-Mu Bapa. Oh Tuhanku, rindukan selalu diam dalam Bertemu muka dengan muka. bertemu muka dengan muka, tenggelam di dalam kasih-Mu Bapa. Oh Tuhanku, rindukan selalu diam dalam bait-Mu. Mari kita berdoa. Kita siapkan hati kita. Tuhan Yesus, Tuhan adalah Bapa kami yang bertata di dalam kerajaan surga yang mulia. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur Tuhan. Kami sudah mempersembahkan puji-pujian kami hanya kepadamu Tuhan. Bila sebentar lagi kami mau mendengarkan firman-Mu, Tuhan berkati hati kami Tuhan, sucikan hati kami. Biarlah roh-Roh-Mu ya Tuhan yang menyala-nyala atas kami ya Tuhan. Memberikan kekuatan iman bagi kami semua ya Tuhan. Tuhan Yesus yang memberkati ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin. Selamat pagi adik-adik, selamat berjumpa kembali dalam ibadah. Juga buat seluruh mungkin yang kakak-kakak yang ikutin ibadah online ya. Kakak juga sampaikan ya, selamat kembali beribadah. Nah, tema hari ini adalah gereja mula-mula ya, di mana judulnya adalah Petrus menyembuhkan orang lumpuh. Nah, peristiwa di mana Petrus menyembuhkan orang lumpuh ini ada di Bait Allah ya. Artinya orang yang lumpuh ini tidak di dalam Bait Allah tapi justru di luar Bait Allah. Nah, tentunya tema dan judul ini ya buat adik-adik dan kita semua ya, bahwa setiap manusia pernah mengalami apa yang disebut dengan persoalan ya. Semua manusia ada ujian, ada tantangan, bahkan ada pergumulan ya. Dan masing-masing punya cara ya, gimana kita menyelesaikan ya, adik-adik gimana menyelesaikan semua ya tantangan, persoalan. Dan masing-masing itu punya cara yang berbeda ya. Tentunya kakak yang akan sampaikan adalah cara Tuhan ya. Nah, kalau cara Tuhan, adik-adik dan kita semua pasti dapat menyelesaikan setiap persoalan, setiap tantangan. Kita baca dulu di dalam Kisah Para Rasul 3 ayat yang kedua. Kisah Para Rasul 3:2. Di situ ada seorang laki-laki yang lumpuh sejak lahirnya, sehingga ia harus diusung. Tiap-tiap hari orang itu diletakkan di dekat pintu gerbang indah untuk meminta sedekah kepada orang yang masuk ke dalam Bait Allah. Ya. Ada seorang yang lumpuh, ya. Dia ada di luar Bait Allah. Artinya dia nggak masuk ke dalam
ya, bait Allah. Tapi orang yang lumpuh ini punya pekerjaan tiap-tiap hari adalah meminta-minta, ya, meminta-minta sedekah, mengharapkan orang-orang yang datang beribadah di bait Allah itu untuk memberikan, ya, sekedar mungkin uang, makanan. Dan ternyata orang yang lumpuh ini selama dia, ya, mengharapkan kepada manusia, maka orang yang lumpuh ini seumur hidup tidak pernah mengalami kesembuhan. Ya. Nah, orang laki-laki ini, ya, lumpuh sejak lahir. Ya, tentunya ini menunjukkan suatu keadaan yang sulit. Ya. Harapannya, ya, nggak mungkin orang yang lumpuh ini bisa mengalami kesembuhan. Mengapa? Karena orang yang lumpuh ini, ya, menghadapi persoalan yang tidak bisa dilakukan, ya, sendiri. Dia perlu dibantu orang lain. Ya. Nah, orang yang lumpuh ini, ya, pekerjaannya tiap hari hanya ada di bait Allah. Nah, bagi kita semua adik-adik, ya, orang lumpuh ini juga gambaran adik-adik dan kita semua, ya, yang menghadapi kesulitan persoalan. Dan kita tidak bisa sendiri, selalu ditolong, dan yang menolong manusia. Ya, tentunya kalau manusia yang menolong, ya, tidak akan pernah ada penyelesaian. Ya. Nah, orang yang lumpuh ini, ya, menyikapinya, ya, menghadapi setiap persoalan, ya, punya cara yang berbeda. Ya, maka itu kakak katakan bahwa masing-masing punya cara. Ya. Nah, gimana orang lumpuh ini menyikapi dengan adanya fisiknya, ya, kemampuannya, kesulitannya, ya, dalam dia beribadah kepada Tuhan. Kita lihat, ya, yang pertama, bagaimana, nah, kita menyikapi persoalan dan tantangan yang sulit seperti yang dihadapin, ya, orang yang lumpuh ini. Ya. Kisah Para Rasul 3 ayat yang kelima. Lalu orang itu menatap mereka dan harapan akan mendapat sesuatu dari mereka. Inilah, ya, kesalahan yang dilakukan oleh orang yang lumpuh ini. Harapannya, ya, mendapatkan sesuatu. Sesuatu ini adalah, ya, upah atau uang, ya, dan harapannya kepada manusia. Nah, di situ yang layan adalah Petrus dan Yohanes. Dan orang yang lumpuh ini menatap, berarti setiap orang yang datang ke bait Allah itu, dia selalu mengharapkan, ya, mengharapkan pertolongan. Ya. Itu kakak ingatkan, kalau adik-adik mengharapkan pertolongan, percayalah, harapan kita hanya kepada Tuhan. Ya. Karena apa? Karena hanya Tuhanlah antar yang bisa menolong orang yang lumpuh ini. Ya. Pada saat entah di mana, ya, dia datang di bait Allah, dan Petrus dan Yohanes setiap kali ada di tempat itu, orang yang lumpuh ini, ya, memandang kepada Petrus dan Yohanes mengharapkan, ya, sesuatu. Ya. Tentunya harapannya adalah uang, ya, dan harapannya adalah, ya, dapat uang atau sesuatu, ya. Yang kakak masukkan adalah, hendaklah kau menerima, yaitu kesembuhan yang dari Tuhan. Ya. Nah, gerbang indah ini, di mana di bait Allah ini, orang-orang datang beribadah. Ya. Mereka mencari Tuhan. Tetapi orang lumpuh ini justru tidak mencari Tuhan. Dia tidak mau masuk ke dalam karena kondisi nggak memungkinkan. Ya. Dan orang lumpuh ini ada di luar bait Allah. Nah, mungkin selama ini adik-adik, ya, ibadah online, ya, karena kita belum bisa berjumpa, bertemu, ya. Kalau kita beribadah, hendaklah kita masuk, ya, ke bait Allah. Apa artinya? Hendaklah engkau beribadahlah kepada Tuhan. Temukan Tuhan. Karena disitulah antar, ya, orang yang lumpuh ini, ya, yang sudah belasan tahun, ya, bahkan sejak lahir, jadi nggak mungkin untuk disembuhkan. Tapi pada saat dia bertemu dengan Tuhan,
nggak ada yang tidak mungkin bagi Allah. Orang yang lumpuh ini mengalami mujizat Tuhan. Dia dapat berjalan. Yang kedua, bagaimana kita menyikapi persoalan ini? Ya, Kisah Para Rasul 3 ayat 4 dan 6. Mereka menatap dia dan Petrus berkata, lihatlah kepada kami. Tetapi Petrus berkata, emas dan perak tidak ada padaku, tetapi apa yang kupunyai kuberikan kepadamu demi nama Yesus orang Nazaret itu, berjalanlah. Pada saat orang yang lumpuh ini menatap Petrus dan Yohanes, harapannya cuma apa? Dia mendapatkan belas kasihan. Nah, adik-adik, mungkin adik-adik kalau sekarang ini mungkin lagi kondisi pandemi ya. Hendaklah harapan kita kepada Tuhan. Pada saat si orang lumpuh ini ada di bait Allah, ya, dia melihat Petrus dan Yohanes. Harapannya satu, ya, dia mendapatkan uang, sedekah, ya, untuk menyambung hidupnya. Tetapi Petrus mengatakan, emas dan perak tidak ada padaku. Mungkin pada saat itu si orang lumpuh ini kecewa, ya, masa engkau tidak punya, kau tiap hari ada di bait Allah. Tetapi apa yang kupunyai kuberikan kepadamu demi nama Yesus Kristus orang Nazaret itu, berjalanlah. Pada saat dia menatap Petrus dan Yohanes dan melihat, ya, kuasa, artinya firman yang disampaikan oleh Petrus dan Yohanes, ya, dia tidak melihat manusianya, dia tidak melihat materinya, tapi dia melihat kuasa Tuhan, firman yang disampaikan oleh Petrus dan Yohanes ini, ya. Demi nama Yesus Kristus orang Nazaret itu, berjalanlah. Pada saat dia mendengar, ya, perkataan firman itulah, orang yang lumpuh ini, ya, merespon firman itu, sehingga dia punya keyakinan, kalau aku bersandar sama Tuhan dan percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, maka aku akan mengalami kesembuhan. Berjalanlah dengan kondisi yang fisik, ya. Dia tidak melihat, dia mengabaikan kondisi fisiknya, dia jelas dia lumpuh. Tapi firman itulah yang merespon, firman itu yang merubah, sehingga keyakinannya, ya, kepada Tuhan. Pada saat dia merespon firman itu, berjalanlah. Dan orang yang lumpuh ini percaya kepada Tuhan, maka orang yang lumpuh ini disembuhkan oleh Tuhan, dipulihkan. Padahal sebenarnya enggak mungkin, ya, karena orang lumpuh ini sejak lahir, ya, dia ada di bait Allah, ya, dia harapannya hanya kepada manusia. Tapi pada saat firman itulah harapannya berubah, dia harapannya kepada Tuhan. Dan firman itu juga buat kita semua, ya, buat adik-adik, ya, kakak-kakak yang ada di, ya, gereja kita, di mana kakak-kakak juga yang menyampaikan firman Tuhan, ya, firman yang disampaikan oleh kakak-kakak kalian, ya, adik-adik merespon firman itu, bahwa perkataannya itu bukan perkataan dari kakak-kakak, tetapi dari firman yang keluar dari kakak-kakak yang mengajar, yang menyampaikan firman Tuhan. Nah, pada saat adik-adik merespon firman itu, ya, firman itulah yang dapat merubah. Nah, sekarang mungkin kondisi adik-adik di rumah, ya, nggak bisa kemana-mana, ya, masih ada di rumah, ya, aktivitasnya juga terbatas, ya. Lebih baik, ya, adik-adik, ya, stay di rumah, ya, jaga fisik, jaga badan, ya, fokuslah, ya, hanya kepada Tuhan. Jadi arahnya kepada Tuhan. Karena Tuhanlah ntar yang bisa melakukan hal-hal yang ajaib, yang di luar akal pikiran dari orang yang lumpuh ini. Nah, semua itu terjadi dari mana? Firman yang disampaikan, ya. Firman itu adalah Tuhan Yesus Kristus, ya. Dan kemudian, ya, ketiga, Kisah Para Rasul 3 ayat 7 dan 8, lalu ia memegang tangan kanan orang itu dan membantu dia berdiri. Seketika itu juga kuatlah kaki dan mata kaki orang itu.
Ia melonjak berdiri, lalu berjalan kian kemari dan mengikut mereka ke dalam petalah, berjalan dan melompat-lompat serta memuji Allah. Pada saat di mana Petrus memegang tangan kanan orang itu dan membantu dia berdiri, seketika itulah kuatlah kakinya. Dari mana ini terjadi? Dari firman yang Petrus sampaikan, Dan orang yang lumpuh ini merespon, sehingga punya keyakinan pada saat dia bangun, Mungkin pada saat itu, dia abaikan itu semua. Dia cuma satu fokus tertuju kepada Tuhan Yesus, bahwa Tuhan Yesus adalah tabib, dia yang dapat menyembuhkan. Dengan percaya dan yakin itulah, orang yang lumpuh ini berjalan, dan ternyata, saudara, orang yang lumpuh ini dapat berjalan kian kemari. Dan apa yang dia lakukan? Dia melonjak berdiri, berjalan, mengikuti mereka ke bait Allah, mengucap syukur, memuji Tuhan, Dan ini semua harus dilakukan juga kita semua adik-adik yang di rumah, mengucap syukur, Sekalipun adik-adik terbatas, kita belum bisa bertemu ibadah, sekolahnya juga masih online, aktivitasnya kita tidak seperti leluasa sebelum ada pandemi, tetapi mengucap syukurlah dalam segala perkara, bersyukurlah, memuji Tuhan, memuliakan nama Tuhan. Dan tentunya kalau adik-adik memuliakan Tuhan, memuji, meninggikan nama Tuhan, enggak ada yang tidak mungkin dikerjakan oleh Tuhan. Dan itu terjadi, orang yang lumpuh ini sembuh dan dipulihkan oleh Tuhan. Percayalah, adik-adik tetap dalam rumah, tetap jaga jarak, tetap pakai masker. Nih kakak sudah pakai masker nih, Kakak juga udah vaksin, Adik-adik belum, mungkin orang tuanya udah, Tapi kita tetap, meskipun sudah divaksin, kita tetap jaga, tetap pakai masker, Hindarin kerumunan, Jangan suka berkumpul, Nah, kalau kita kerjakan itu semua, Tuhan pasti akan menyertai kita. Tuhan pasti akan menjaga dan melindungi kita. Dan ayat emasnya, Sefanya 2 ayat 3. Sefanya 3 ayat 2 dan 3. Carilah Tuhan, hai semua orang yang rendah hati, di negeri yang melakukan hukumnya. Carilah keadilan, carilah kerendahan hati. Itulah ayat emas yang adik-adik dihafalkan, dan tentunya akan jadi bekal buat kita semua. Terima kasih, Tuhan berkati kita semua. Amin. Kita akan doa. Bapa di surga, kembalikan engkau ucapan syukur kalau engkau sudah menyertai dalam rangkaian ibadah, sekalipun melalui ibadah online. Kami percaya Tuhan mendengar doa dan permohonan kami, juga adik-adik yang ada di rumah. Tuhan berkati, Tuhan lindungi, Tuhan jauhkan dari segala mara bahaya, bahkan aktivitasnya, kegiatannya tetap percaya sama Tuhan, tetap fokus terarah kepada Tuhan, dan kami tetap mengucap syukur dalam semua perkara. Nah, pada saat kami terarah tertuju kepada Tuhan, maka tidak ada satu perkara yang tidak mungkin Allah kerjakan. Bahkan doa-doa kami, Tuhan yang menjawab, Tuhan yang memulihkan, Tuhan memenuhi, sehingga berkat Allah turun atas setiap kami. Terima kasih Tuhan. Inilah doa yang kami minta, yang kami alaskan di dalam satu nama, yaitu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih.
Halo Kak Mona. Halo Kak Rici. Halo adik-adik. Adik-adik, selamat pagi. Selamat pagi. Iya. Kita tadi udah dengerin firman Tuhan. Benar. Sekarang kita mau Aktivitas. Aktivitasnya seru banget adik-adik karena kita akan menebak nama-nama tokoh di Alkitab. Iya, betul. Tapi nggak pilihan ganda, nggak Nebak. isian. Iya. Kita menebak dari nama mereka, hurufnya kita acak. Diacak, iya betul. Iya, hurufnya diacak. Nah, adik-adik harus nyusun ya nama harus itu supaya nyusun. terjadi satu nama, menjadi satu nama ya Kak ya. Betul. Iya. Kita ada 10 nama tokoh yang diacak hurufnya. Adik-adik jawab dengan cepat dan benar. Kita tunggu 3 pemenang ya Kak? Iya, betul. 3 pemenang. Ya, nah kita bacain aja ya adik-adik ya. Tapi nanti adik-adik bisa lihat juga soalnya di mana Kak? Di link ya Kak ya. Ya, ada di linknya di description box yang ada di YouTube yang Iya. adik-adik nonton. Supaya lebih jelas lagi Ya, ya. benar. Karena kalau kita baca kan kurang jelas ya Kak ya. Ya, apalagi ditutupin sama masker ya Kak. Masker, betul. Nanti ada salah dengar. Oke, kita mulai dari Kak Rici dulu ya. Ya, Nih, yang pertama ya Kak ya. yang pertama namanya Red Soup. Ya. Waduh, apa itu Red Soup? Nah, tebak dah. Ya, Susun. Jangan Superman Kak. Yang kedua, Mm-mm. Sumkra. Kayak nama ini ya, orang Muang Thai. Iya, Sumkra. Sumkra. Yang ketiga, Besawiku. Waduh. Wah, apa tuh? Besawiku. Dah. Ya, Keempat, Duoksime. Duoksime. apa itu? Bahasa Aneh ya. nama planet mana tuh Kak? Oke, yang kelima, Neraats. Neraats. Yang keenam, Staimu. Nah, ini Apalagi, Kak? gampang kayaknya kalau yang barusan Kak. Iya, betul. Yang ketujuh, Nah, ini juga susah nih. nah, Mesoin. Mesoin. Iya. Iya. Yang ke-8, Mm-mm. Syaut. Wah, Wah, Syaut. Dari, bukan Yahud Kak, dari- Syaut. dari Timur Tengah kayaknya ya. Iya. Syaut. Nah, yang ke-9, Utsit. Utsit. Nah, yang terakhir, Iya. Priaga. Priaga. Ya. Akhirnya ada nama yang Enak bagus Kak, didengar enak ya. didengar Iya, ya. betul, Priaga. Ya, itu tadi ke-10 soalnya, ke-10 namanya. Cepat-cepat dijawab ya. Kita tunggu 3 pemenang. pemenangnya. Kak, Oke. ya. Oke. Oke Kak Mona? Ya, oke. Ya. Sampai jumpa Sampai adik-adik. jumpa adik-adik. Tuhan memberkati.